Februari 1989. Tepat hari ini, 31 tahun yang lalu, Kolonel Hendro Priyono memimpin pasukan yang terdiri dari Peleton Batalion 143 dan 1 Peleton Brigade Mobil, yaitu Brimob, pada pukul 04.00 tanggal 7 Februari 1989. Pasukan itu menyerbu Umbul Cide. Sebagaimana dilaporkan majalah Tempo edisi 18 Februari 1989, sebanyak 246 pengikut Warsidi tewas di pantai, termasuk Warsidi sendiri. Apakah itu benar? Mari kita simak kasus Talang Sari 1989. Sebuah kisah tragis yang dipilukan, yang sangat menyedihkan. Laporan itu menyebutkan pasukan yang dipimpin Hendro Priyono dilengkapi dengan senjata modern M16, bom pembakar, granat, dan 2 buah helikopter yang membentengi arah barat. Melihat penyerbuan terencana dan besar-besaran, dan tidak ada jalan keluar bagi jemaah untuk menyelamatkan diri, mereka hanya bisa membentengi diri dengan membekali senjata seadanya. Ya, salah seorang saksi, yaitu Ibu Saudah, saksi mata dari kelompok Warsidi yang masih hidup, memberi kesaksian bahwa pada hari ia sudah melihat sekitar 80-an mayat yang bergelimpangan di sana sini, hasil serangan aparat sejak pukul 05 pagi. Setelah dikumpulkan sekitar 20 ibu-ibu dan anak-anak, dipukul dan ditarik jilbabnya sambil dimaki-maki aparat. Di depan jamaah, seorang tentara mengatakan, perempuan dan anak-anak ini juga harus dihabisi karena akan tumbuh lagi nantinya. Begitu kata tentara itu. Masih menurut investigasi, seorang bocah lelaki dari kelompok Warsidi, yaitu Ahmad, berusia 10 tahun, dipaksa menyiramkan bensin ke arah pondok-pondok dan membakarnya. Di bawah ancaman senjata aparat, Ahmad berturut-turut diperintahkan untuk membakar rumah Cayus, Ibu Saudah, pondok pesantren, dan bangunan-bangunan yang diduga berisi 80-100 orang. Bayi-bayi, anak-anak, ibu-ibu, banyak diantaranya yang sedang hamil, remaja, dan orang tua dibakar, disertai dengan tembakan-tembakan untuk meredam suara-suara teriakan lainnya. Berakhirlah hasrat kelompok Warsidi untuk hidup secara islami dalam sebuah kampung yang eksklusif. Tentara-tentara itu berangus mereka yang menolak Pancasila. Warsidi dan teman-temannya oleh pihak militer dituduh melakukan kegiatan yang ingin merusak Pancasila, yang hendak menggulingkan pemerintahan Soeharto agar bisa mendirikan negara Islam. Tuduhan ini sangat berlebihan. Warsidi dan teman-temannya hanyalah sekelompok kecil, sumber daya manusianya sedikit dan rendah. Sebagian besar
bahkan hanyalah tamatan sekolah dasar. Selain tidak punya kemampuan untuk memberontak, mereka juga tidak punya niat untuk mendirikan negara Islam. Kegiatan mereka di Cideng adalah untuk membangun sebuah perkampungan yang menjamin para warganya menerapkan syariat Islam dalam kehidupan sehari-hari. Peristiwa Talang Sari, sebagaimana peristiwa Tanjung Priok 1984, tak terlepas dari usaha Soeharto secara umum untuk memastikan tidak ada satupun kelompok berbahaya yang bisa mengganggu pemerintahannya. Dengan dalih menyelamatkan Pancasila, setiap kelompok ekstrim, baik kanan maupun kiri, dicurigai. Jenderal Sumitro, salah satu orang yang pernah menjadi kepercayaan Soeharto, menuliskan dengan jelas kecurigaannya. Orde Baru kepada kelompok Islam, terhadap Islam, pemerintah Orde Baru dan Angkatan Darat khususnya sejak awal menyadari tentang kemungkinan naiknya pamor politik kekuatan Islam. Jatuhnya kekuatan ekstrem kiri PKI yang di kemudian secara formal diperkuat dengan keputusan pembubaran PKI, secara politis menaikkan pamor politik Islam sehingga terjadilah ketidakseimbangan. Iya, sayap Islam sedang mendapat angin, kemudian cenderung hendak memperkuat posisinya. Padahal Angkatan Darat menyadari ketika itu bahwa di dalam sayap Islam masih terdapat bibit-bibit ekstrim yang amat potensial, sehingga kebijakan umum militer ketika itu sebenarnya adalah menghancurkan kekuatan ekstrim kiri PKI dan menekan, bukan menghancurkan. Sayap Soekarno pada umumnya sambil umat berhati-hati untuk mencegah naiknya Islam. Heru Cahyono, Sumitro, dan peristiwa 15 Januari 1974 sampai 1998. Soeharto pernah mengatakan, prajurit ABRI dan setiap purnawirawan adalah warga negara Kesatuan Republik Indonesia yang bersendikan Pancasila. Ini berarti bahwa kita tidak akan membiarkan Pancasila diselewengkan. Dan sang jenderal besar ini tidak ragu untuk menghalalkan segala cara. Pada 27 Maret 1980, ia mengatakan, oleh karena ABRI sudah menghendaki tidak ingin perubahan, dan kalau ada perubahan wajib menggunakan senjata. Daripada kita menggunakan senjata dalam menghadapi perubahan Undang-Undang Dasar 45 dan Pancasila, lebih baik kami menculik seorang daripada 2/3 yang ingin mengadakan perubahan. Kelompok Warsidi adalah salah satu dari sedikit saja korban kekejaman Soeharto. Meski Soeharto kemudian terlihat lebih melunak pada Islam, hal itu tidak seharusnya membuat publik lupa pada kekejaman yang pernah dilakukan. Setelah mendirikan HISMI pada tahun 1990 atau naik haji pada 1991, kekejaman Orde Baru tidak dengan sendirinya menyuruh. Operasi militer ke Aceh terus berlanjut dengan dampak pelanggaran HAM yang sangat masif, bukan hanya pada para pejuang GAM, melainkan juga rakyat sipil, belum lagi penculikan dan penghilangan para aktivis menjelang kejatuhannya. Kekejaman itu tidak sepenuhnya hilang. Pada 1993, 22 tahun lalu, setelah
setelah Soeharto menunaikan haji, terjadilah tragedi Koneng di Majalengka. Ya, Haur Koneng. Di Majalengka, sekelompok warga yang hidup berkelompok dan ingin menerapkan hidup secara syariat Islam menjadi korban kebrutalan aparat Orde Baru. Begitulah kira-kira kelompok Morsidi ingin mendirikan kampung Islam, tapi dianggap sesat dan membangkang kepada pemerintah. Sekian kutipan dari saya. Kalau ada komentar dan saran, silakan tulis di bawah. Sekian, terima kasih.